Eh, Jadi ini adalah gambaran sekilas tentang alat reproduksi kita, ya, atau reproduksi wanita ya, saya ngomong kita, karena saya juga perempuan, ya. Jadi karena banyak dari kita semua wanita itu kadang kalau ke dokter, Bu pernah operasi apa? Operasi kandungan. Iya, kandungnya yang mana? Ya pokoknya operasi kandungan. Nggak tahu apa yang diambil, apa yang penyakitnya apa, itu nggak tahu di mana. Nah itu semoga aja pagi ini nanti bisa membuka wawasan jenengan. Apakah bagaimanakah alat reproduksi kita? Bahkan ada kemarin seorang wanita nona ya, itu dia nggak tahu, dok saya ada benjolan di vagina saya. Mulai kapan dek? Mulai 2 hari atau seminggu yang lalu kalau nggak salah. Terus saya lihat, loh mana dek benjolan? Yang itu dok katanya. Ternyata bukan benjolan. Jadi dia itu yang dia tunjuk adalah himen atau selaput darah. Nah bahkan kita sendiri nggak tahu bagaimana selaput darah kita itu di mana seperti itu ya. Jadi kalau yang sebelah kanan itu adalah alat reproduksi kita yang bagian luar ya. Jadi di situ ada bibir luar atau labium maius ya, dan bibir dalam, kemudian ada himen atau selaput darah. Jadi selaput darah itu bukan menutup ya. Jadi ini adalah yang seperti yang ini. Nah, ini modelnya setiap wanita itu beda-beda ya, nggak akan sama. Jadi pada anak gadis yang ke saya itu mungkin dia baru melihat YouTube atau googling ya, baru kemudian dia meraba-raba sendiri, loh kok ada yang menonjol seperti itu. Nah ternyata oh ini menonjol ada kelainan, ternyata tidak ya, sampai diantarkan ibunya. Ternyata memang itu selaput darah, bukan benjolan yang penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini alat reproduksi kita yang bagian dalam. Nah di sini vagina ya, kemudian ini adalah dilanjutkan oleh rahim ya. Kemudian ini saluran indung telur, ini indung telurnya. Jadi kita punya 2 saluran indung telur, 2 indung telur, 1 rahim, ya. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Benar-benar tolong dipahami. Karena kadang-kadang dokter itu ada yang nggak sempat waktu untuk menerangkan, ya. Kista itu di mana, apa miomnya di mana, apa yang diambil, ya sampai seperti itu nggak bisa menjelaskan sampai detail. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau yang nggak tahu apa-apa, ya pasrah. Apa? Yus kandungane, lu yang mana? Misalnya indung telur yang mana? Kiri kanan? Nggak tahu dok, gitu ya. Hamil di luar kandungan juga sebelah mana? Cuma 1, loh. Yang kiri apa kanan? Juga nggak tahu. Jadi benar-benar kita harus membuka wawasan kita, ya. Bagaimana apa yang ada di dalam reproduksi kita. Ya kadang-kadang aja contoh yang mudah adalah orang hamil. Ya, kadang-kadang masih 5 bulan, hamil 5 bulan itu rahim itu kan membesar. Ini vagina adalah untuk hubungan seks, ya. Jadi sperma akan masuk ke sini dan masuk ke saluran indung telur, bertemu sperma itu dengan sel telur di sini, ya. Kemudian akan dibuahkan dan nempel di sini. Nah, kadang-kadang yang aneh, kadang-kadang ibu-ibu itu ada yang menegur tetangganya, temannya, loh, wetengku kok kandunganmu kok nangisor sih, wis gandol sih, kok gitu. Lah, ya kalau hamil 5 bulan ya di bawah puser. Jadi rahim itu kalau hamil membesarnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kok gak nandur? Nah, itu keliru. Ya, jadi kalau orang hamil itu membesarnya dari bawah ke atas, ya. Kalau masih umur 5 bulan ya di bawah puser. Kalau umur 6 bulan rahim kita setinggi puser. Jadi gerak anaknya itu ya di bawah. Kadang-kadang sudah punya anak kedua, hamil kedua, anak saya kok terasanya geraknya di atas, ya sekarang di bawah. Nah, kunjungan ke saya itu loh masih 5 bulan. Ya jelas saja gerakannya itu ada di bawah karena masih hamil 5 bulan. Nah, seperti itu dia mungkin sudah nggak ingat atau gimana ya, seperti itu, atau dia memang nggak tahu, ya. Seperti itu. Jadi tolong benar-benar dipahami. Jadi kalau misalnya ada sesuatu penyakit, di mana dok penyakit saya seperti itu, dan apa yang akan dilakukan, apakah dioperasi, yang mana itu harus jelas, ya. Karena kita yang punya tubuh dan kita yang nanti yang akan istilahnya
dampaknya itu dari ke diri kita sendiri, ya.